sejumlah ruangan ini, sejumlah peserta ini, udah kita ambilkan 6 dulu. Yang pertama, dengan kekuasaan politik, dakwah Islam, syiar Islam lancar dan aman. Saya nggak perlu bilang sama Mas Doni, mana Mas Catur, ya Mas Catur, pintu jangan sampai terbuka, kan gitu ya. Nggak akan saya ngomong begitu kalau di sini Kapolresnya, Kapolseknya segala. Ini kan kita kalau benar-benar pintu kita ablak, orang bolak-balik lewat yang mau ke toilet, ternyata yang lewat Satgasnya Cakrabuana, bukan Cakrabirawa. Ya kan? Kalau yang lewat melintas pintunya terbuka lebar, lalu yang melintas Komandan Cakrabuana dari Yogyakarta. Kira-kira acara kita berlanjut nggak ya? Bisa nggak berlanjut? Ya teman-teman dari Jogja, Mbak Kendi dan teman-teman, Jogja ini pemilu tahun 1955 adalah pemasok PKI total. Digabung suara PNI dengan suara Masyumi dengan suara NU, itu 3 partai digabung suaranya masih kalah sama PKI. Jadi DIY ini, Jogja ini dari dulu the land of PKI. Ya, ini dicatat baik-baik. Jadi kalau Anda merasakan berat, memang kalau nggak berat nggak jadi hebat. Gitu. Yang kedua, umat Islam tersantuni sedunia akhirat. Ya. Yang ketiga, menjadi tuan negeri sendiri. Bayangkan anak muslimah pakai jilbab nggak boleh. Coba bayangkan kalau kita ingat ibu-ibu bapak-bapak yang masih SMA tahun 1984, 85 sampai tahun 90-an akhir. Semua orang tahu bagaimana ketika teman-teman dari Pelajar Islam Indonesia PII menyelenggarakan basic training gabungan di Bandung, anak-anak Jakarta, Bandung, Tangerang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang dan dari ujung Banten itu mereka pas pulang itu mereka pakai jilbab. Hari itu adalah tragedi berdarah dan sampai peristiwa Tanjung Priuk, sampai peristiwa itu ada di antara pemicunya adalah soal jilbab. Padahal kita punya Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 1, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Berjilbab di sekolah umum baru diperbolehkan tanggal 16 April tahun 1991. Artinya apa? Itu keputusan politik. Kalau tidak ada Kepmen, keputusan menteri yang membolehkan berjilbab sampai hari sekolah umum tidak boleh pakai jilbab. Ya. Negara mayoritas muslim untuk pakai hijab syar'i aja nggak boleh. Serius, yang diusir, yang diseret, yang dibuka depan saat upacara. Saya punya kawan karena skripsi saya itu tentang peta sosiologi dakwah di SMA Negeri 1 Tangerang. Salah satu siswinya itu teman seangkatan saya namanya si Fulanah, saya nggak sebut namanya. Upacara hari Senin, sambutan inspektur upacara, barisan diistirahatkan, istirahat di tempat, dah sambutan. Dipanggil si Fulanah. Nah, baru mendekat itu jilbabnya ditarik. Semua anak-anak sekian ratus sekian ribu tepuk tangan. Karena waktu itu ada kebijakan politik dari yang namanya Koldenhof. Koldenhof itu adalah seorang pejabat Kemendikbud di bidang Dikdasmen, pendidikan dasar menengah. Dia memberikan semacam edaran barang siapa kepala sekolah SMP, kepala sekolah SMA yang berhasil mengusir anak-anak yang berjilbab dan bisa dibuktikan secara bukti fisik atau foto video segala macam akan naik pangkat 2 jenjang. Beneran, silakan cek bagaimana peristiwa SMA 13 Jakarta Utara, SMA 52, SMA Negeri Jakarta Utara. Jadi buat seluruh yang hadir, kita memang sangat mengalami keterlambatan dalam perjuangan di bidang politik. IKN ini merupakan fakta. Ya, kalau tadi udah Wahyu bilang begitu, saya pikir saya malah dari tadi pun saya nggak dengan antum saya nggak khawatir sih. Pasti ini anak punya alasan lain kayak dipindahin dulu biar dia ngomong apa. Yang jelas kita itu udah sekarang nggak tahu-tahu 1 Juni Hari Pancasila, cuma kan buang-buang tenaga. Yang udah mau 1 Juni kayak mau 200 Juni kayak ya. Kita sebenarnya udah nggak perlu dengan gitu-gituannya. Sekarang bagaimana negara kita? Ya tapi sudahlah. Yang keempat, yang kelima, yang keempat memudahkan tegaknya syariah. Kita ngomong khilafah aja nggak boleh. Bicara khilafah sama dengan PKI. Ntar giliran mati minta masuk surga, nggak ngaca tuh bocah. Ya.
Seorang muslim menolak khilafah berarti dia menolak Allah dan menolak Islam. Kalau mau dibaca dalil yang paling gampangnya, wa iz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Quran tuh surat Al-Baqarah 30. Enak banget lu berani-berani bilang nolak-nolak begituan. Bahwa nanti akan dihubungkan dengan sistem politik, ya bicara kan ada kampusnya. Belum apa, yang udah ditolak jelas tuh PKI, ada TAP MPRS nomor 25 atau 66. Kalau yang namanya Islam tidak ada dasar hukum, maka saya ada bertinggal juga di Tangerang. Di Tangerang itu saya memasang bendera La ilaha illallah itu lebih dari 10 tahun. Setiap ada yang datang saya tanya, salahnya apa Pak? Melanggar undang-undang pasal berapa? Jadi kita ini umat Islam mayoritas dipaksa tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini tanpa alasan. Kan tadi Anda minta alasan. Saya tanya alasan setiap datang petugas. Pada pulang aja itu lama-lama bosan kali. Oh, capek dah kalau ke rumah Pak Alfian. Tapi kan yang lain ditangkap lah, dibakar lah, inilah. Oke, yang kelima melancarkan urusan dan memenangkan kepentingan. Silakan coba tanya pada Uda Bayu ini. Saya kurang tahu, di Padang saja atau seluruh Sumatera Barat tidak ada Indomaret dan Alfamart. Seluruh Sumatera Barat tidak ada Indomaret dan Alfamart. Itu kan berarti ada dua kebijakan antara eksekutif dengan legislatif. Anda jangan menganggap ini sebuah bentuk pemasungan daripada mengunci orang-orang untuk tidak boleh berbisnis. Salah besar. Saya punya kawan, dia adalah bagian keuangan di Astra Motor. Sayang saya terlambat mengingatkan dia sebelum dia menyatakan resign. Jadi dia adalah bagian penghitungan keuntungan akhir Astra. Setiap tahun anggaran, Astra itu mengalokasikan 70 miliar untuk menyumbang gereja. Dia bilang karyawan paling banyak muslim. Dia marah. Saya bilang, lu jangan marah. Kalau 70 miliar orang minta buat gereja, lu minta 700 miliar buat masjid. Lu kan bagian dalam di dalam, lu ngomong dong. Iya gak keingatan bang. Itu dia. Kita kelompok Islam kadang-kadang suka marah duluan. Dengan kita keluar diganti sama bagian keuangan yang Kristen. Selesai. Harusnya kita buat argumentasi. Jadi sekali lagi buat teman-teman, keberadaan Indomaret Alfamart itu dalam riset resmi dilakukan oleh UGM maupun UI, Fakultas Ekonomi mengatakan bahwa satu outlet Indomaret itu mematikan 12 warung Pak Haji. Warung pribumi. Tapi kan ketika ada orang pasang stiker, pasang spanduk, belanja sesama kita ditangkap sekarang. Di beberapa daerah itu orang yang menganjurkan untuk belanja kepada sesama pribumi, nyebut pribumi aja kita tidak boleh. Menyebut pribumi saja tidak boleh. Betapa hebatnya penjajahan itu masuk. Ya. Yang keenam, membendung kesesatan, kemaksiatan, kemusyrikan. Ingat nggak dulu ada yang pas gunung meletus, ada yang sesajen ditendang. Kalau negeri ini memiliki penguasa-penguasa yang bertauhid, yang berpaham, bukan ditangkap, dikasih hadiah. Kamu karena telah berani menegaskan musyrik itu no way, maka kamu dapat beasiswa sampai S3. Gitu. Ini sekarang ditangkap, diinterogasi, dimarah-marahin, diancam, nanti mau dipecat dari sekolah atau di kampusnya. Oke ya, ini hanya 6, bukan hanya 6, ada 6, selebihnya tambahin sendiri. Nah, apa kerja kita ke depan? Menyadarkan pemilih muslim bahwa memilih adalah kesadaran. Dan terus terang saya katakan, pemilihan umum di negeri kita sebetulnya ya mau dibahas panjang lebar kayak apa, pemilihannya udah menang duluan, si Prabowo masih Gibran. Ustadz ngomongnya begitu, ngadain pendidikan politik, tetapi Ustadz sendiri begitu. Ya sekarang kalau mau menang ya berarti harus kerja dengan lipatan-lipatan energi dan keberanian-keberanian yang harus di luar kebiasaan. Jadi gerakan out of the box harus dilakukan. Ini mumpung Bang Bayu ada di sini, yang teman-teman Jogja nanti bisa cari beliau, aja bikinin di meeting, ngajak ngobrol gimana nih caranya. Ya. Yang kedua, mengikuti dan mengawal proses pemilihan, penghitungan suara sampai penetapan hasil. Paling tidak wilayah ini hal yang kita pahami, walaupun kita bukan mengerjakan langsung. Terlibat langsung, kita yang bisa terlibat dengan ragam
peran partisipasi. Yang keempat, peran ulama. Jangan lagi tahu-tahu udah sibuk musim pemilu. Ya saudara-saudara, karena lagi musim pemilu ya nggak boleh ngomong apa-apa. Nggak boleh yang pakai baju seragam partai nggak boleh lewat depan rumah saya. Sampai lewat depan rumah dia pun nggak boleh lewat. Aduh ya Allah. Nah para ulama mungkin gayanya tidak bisa seperti Jurkam. Ya saya pikir bagus pertemuan antara ketua Muhammadiyah dengan ketua NU ini bergantian bagus. Setelah muktamar Muhammadiyah, setelah muktamar NU, ngurus NU mendatangi Muhammadiyah. Setelah muktamar Muhammadiyah walaupun selangnya agak lama, kemarin Pak Prof Haidar Nasir sudah mendatangi markas PBNU. Nah dibawa segera buat penerjemahan, jangan sambil dicaplok sama si Zulfikar. Siapa Zulfikar? Ketua Pemuda Muhammadiyah yang ujuk-ujuk langsung memproklamirkan memilih, nah karena dia pengen jadi menteri. Gampang saya udah paham itu anak-anak tuan junior saya itu. Ya, nah, kalau buat Bayu nggak usah jadi menteri dulu Bayu. Selesaikan dulu S2-nya, selesaikan S3-nya. Udah punya calon istri belum? Atau udah punya istri? Hah? Udah? Alhamdulillah. Ini udahnya untuk jaga ini pakar betis nih, jangan ada yang nawarin gitu ya. Bayu pinter santiang enggak dia. Oke, dan kelima, fungsi media sebagai alat penyadaran pentingnya ikut ya ini saya bukan dititipin ke bagian ini stiker-stiker nih ya. Soal permintaan saya supaya kita bisa cepat dikirimin yang baru, yang banyak. Yang masang-masang terus difoto gitu. Biar ini kan saya cuma minta kirimin lagi. Kemarin yang janji masang baliho amin banyak itu yang masuk cuma 1. Maksud saya kan kalau 4-4-nya ada saya punya alasan kirimin lagi. Ya kan bikin itu kan kalau dia kirim 1000 buah kan kita efisiensi, nggak mengganggu uang kas kita. Ya. Oke ya. Yang berikutnya adalah kontra intelijen. Nah, pembicaraan ini butuh panjang waktu. Nanti mungkin kalau ada waktu yang, ya tentu waktu kita nggak memungkinkan menjelaskan detail-detail. Yang jelas, berpolitik untuk umat Islam di negeri ini memang tidak boleh sampai pada sebuah kesadaran melakukan sinergi potensi kekuatan. Saya dari dulu memang di P3, tetapi saya sangat kenal dengan teman-teman di Partai Golkar. Kenapa di Sumatera Barat Golkar dominan? Kenapa di Sulawesi Selatan Golkar dominan? Itu untuk menjaga pencaplokan tanah dan gerakan kristenisasi. Begitu kalau mau tahu, itu zaman-zaman Orde Baru, Golkar itu sebetulnya kenapa ketua umumnya Akbar Tanjung. Akbar Tanjung itu kan ketua umum PBHMI. Nah yang repot sekarang, jadi ikut partai nggak ngerti misinya. Partainya partai Islam, kelakuannya PKI, kan susah juga. Iya, saya sebagai anak P3, udah musim kampanye, ribuan orang, puluhan ribu orang. Ketika truk-truknya kampanye dibelokin ke masjid, yang sholat cuma 20 orang. Gua bilang capek, gambarnya Ka'bah, sholatnya kagak mau. Saya harus bicara apa adanya sebagaimana tadi Ustadz Bang Bayu bilang begitu. Ya. Yang teriak-teriak itu kadang-kadang sholat aja. Gimana mau bicara perjuangan Islam, sholat aja enggak. Saya nggak tahu alasannya pasti bajunya kotor. Ini. Ya, kalau kotor masukin tas dong yang bersih. Ya, mendasar kalau nggak niat kan banyak alasan. Saya bicara apa adanya, bukan saya karena saya memang di P3 ya memang begitulah. Nyata partai yang lain sama aja. Kalau di PDIP kan ya udah jelas. Oke, saya nggak perlu berceramah dengan poin-poin. Intinya gini, yang ini bagiannya adalah menyadarkan pemilih Muslim supaya ikut pemilu. Itu aja udah. Nyoblos saya nomor berapa, sebutlah partainya, udah gitu dulu, biar gampang. Yang lain-lain pusing-pusing nyuruh-nyuruh, nggak ada alat buktinya, nggak ada APK-nya. Nah, masuk ya. Bagaimana medan jihad politik kita? Pertama, trauma politik intimidasi masih sangat berat. Saya lama di P3 sejak tahun 82 sampai 2017. Saya ingin kabarkan buat teman-teman. Ada yang bapaknya diculik terus hilang. Apalagi kalau seperti di Aceh, yang P3 menangnya sering hampir 100%. Zaman Golkar saja itu P3 di Aceh itu bisa menang sampai 98%. Jadi kalau musim pemilu itu yang namanya lobang-lobang angin, kusen dia. Senjata
Besok pilih apa? Sampai begitu Mas, bayangin di zaman Pak Harto itu. Jadi jalur-jalur daerah basis-basis yang ada di Malangbong, Pamoyanan, Pagerageng, Ciamis, Malausma, Cikole. Ini daerah-daerah apa basis-basis yang sekarang Pati, Rembang, segala itu. P3-nya Golkar nangis darah. Maka tahun 77 P3 menang di Jakarta. Bayangkan, di ibu kota Golkar kalah. Dekat rumah Pak Harto, dekat Mabes Polri, dekat Mabes TNI, dekat RRI, dekat TVRI, Golkar kalah. Anda bayangkan Golkar kalah. Maka tahun 1982 terjadilah peristiwa lapangan Banteng. Ya, bakar-bakaran terminal, bakar-bakaran penjara. Mereka semua anak-anak Golkar yang menggunakan seragam P3. Sama dengan tahun 50-an yang dituduhkan kepada DI, NI. Itu yang berbuat pemuda-pemuda PKI. Karena mereka berseragam dengan seragam-seragam dengan simbol-simbol orang-orang gerakan Islam, ini susah. Orang kan lihat yang ada fotonya, yang ada gambarnya, yang ada videonya. Yang kedua, masih real. Ini pesan penting buat semua. Artinya potensi umat Islam itu menyebar potensial. Pemilih Muslim sangat bisa untuk disatu arahkan untuk kemenangan kepentingan politik Islam dan umat Islam. Kalau dia mau bagi tugas, bagi teritorial, bagi lapak. Nah kalau berebut di tempat yang sama, untung aja Mbak Liski sama Mbak Kenny bukan satu dapil. Kalau nganter dia ada pancok lagi dua, menang mana nih? Ngeri kan? Nah bagian ini teman-teman sulit untuk saya tutupi karena forum kita sudah disepakati. Kolaborasi Zionis Kristen. Palu Arit, PKC, PKI, Spilis, tradisionalis fanatik dengan pihak asing, antek, mengerikan. Pilkada terakhir, tanggal 9 Desember 2020, itu dimenangkan oleh jaringan oligarki sebanyak 88%. Di seluruh wali kota, bupati se-Indonesia, gubernur se-Indonesia itu, mereka diberikan backup dana talangan tanda kutip 1,7 sampai 2 triliun. Makanya nggak ada yang nggak menang semua. Yang bisa menang yang menempuh jalur perseorangan di Lampung Utara dan satu lagi di Indonesia Timur tuh anak dari pengurus Dewan Dakwah. Nah kalau yang bisa mengimbangi uang dengan yang sama dia bisa menang dan saya nggak bisa lagi menerangkan. Ketika seorang tokoh datang dikasih uang satu tas isinya berapa 400-700 juta terus Anda diam saja. Jadi permintaan kepada tokoh-tokoh itu tidak melulu jadi jurkam, Bang Bayu. Suruh diem. Waktu gubernur Banten kan, dulu kan Abdul Khosiah mau jadi gubernur Banten. Saya kan sering bercerita tidak boleh dan tidak memilih pemimpin perempuan. Mereka lihat nih kalau si Alfian ini didiemin nih, bagian tertentu susah nih diajak. Dan nggak mungkin Alfian disuruh berubah. Dia datang bawa utusan, bawa uang. Ini uang sekian ratus juta. Ustadz nggak diminta kampanye, cukup Ustadz diem aja. Jadi gitu Bu Indra, sering banget ini suami dikasih uang tapi uangnya nggak diterima. Keberadaan kaum pragmatis yang merupakan pemain recehan sumbu pendek ini juga dilema. Saya pesankan buat para caleg, kalau Anda punya tim inti, banyak memuji, banyak memberikan sebutan yang berlebih-lebihan, Anda harus curiga sama dia. Ya kadang-kadang kalau udah jadi calon seneng banget. Oh ini bajunya bagus, ini kesini aja, ini pesennya di sini. Ya, saya nggak mau menceritakan yang pernah saya alami. Pokoknya yang berlebih-lebihan pasti ada sesuatu dah, gitu aja. Nah ini yang jadi dilema buat kita. Operasi Satu Cina ini bekerjalah diaspora Cina daratan dan dengan Cina peranakan. Ketika tahun 2005 ya, Maria Elka Pangestu menjadi Menteri Perdagangan. Ya, bayangkan itu. Itu sudah ada perjanjian Cina pasar bebas. Perjanjian Cina pasar bebas itu sudah ditandatangani antara Menteri Perdagangan kita dengan pihak Cina di tahun 2005. Tapi diumumkan kepada publik akan adanya perjanjian dagang Indonesia Cina tahun 2010. Anda bisa bayangkan nggak sebuah deal perjanjian bisnis sudah berjalan 5 tahun baru diumumkan 5 tahun kemudian. Apa yang terjadi? Kalau Anda mau tahu yang namanya di pelabuhan Tanjung Priuk, Tanjung Perak,
Itu beribu-ribu kontainer yang isinya produk-produk Cina. Jadi operasi mencaplok Indonesia menjadi Cina itu menjadi alasan kuat saya menyampaikan dalam kuliah subuh saya di sebuah masjid di Surabaya tanggal 27 bulan Februari 2017. Saya saja boleh dibilang terlambat mengingatkan karena mereka sejak tahun 50 mereka dikunci oleh Soekarno. Soekarno mengeluarkan PP 10. PP 10 itu adalah sebuah peraturan pemerintah yang isinya adalah melarang orang-orang Cina berdagang sampai di tingkat kecamatan dan kelurahan. Bisnis Cina, toko-toko Cina hanya boleh ada di ibu kota, wali kota, kota maupun kabupaten saja. Nah, sebenarnya kalau mau dibilang karpet merahnya mulai dibuka oleh Pak Harto. Nah, yang berikutnya udah nggak ngerti lagi. Orang zaman Pak SBY juga beliau yang mengeluarkan undang-undang. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu, kita menyebut Cina aja bisa ditangkap. Kalau dipakai tuh dibuka undang-undang yang dikeluarkan tahun 2016, kita nggak boleh Bayu menyebut Cina itu nggak boleh, harus Tiongkok. Ya, kalau orang Cinoang, nggak boleh ngomong Cina ditangkap. Ada undang-undangnya. Jadi kalau ada orang dibilang Cina dia marah, dia bisa lapor tuh. Ini undang-undang. Pernah kita. Bayangin di negeri kita sendiri mayoritas begitu. Nah, benteng kita apa? Benteng kita yang pertama ya orang-orang seperti Bayu, seperti ulama-ulama yang ada, para ulama cendekiawan. Persoalannya cendekiawan tingkat tinggi itu kadang-kadang sudah selesai juga. Sekarang tidak lagi pakai kwitansi, tidak lagi pakai cek, tidak lagi pakai tas, tapi pakai kontainer. Ya, jadi teman-teman yang belum paham, jadi kalau Bayu mau dapat tinggi bayarannya sama makin hebat, nanti pakai kontainer ya. Saya punya kasus, bukan kasus, pengetahuan saya kasus di kejadian di Madura. Jadi waktu itu Madura ada sekitar 500 ulama-ulama yang boleh dibilang ulama-ulama karismatik. Mereka bersepakat untuk datang ke menemui Jokowi agar Jokowi mundur. Dan itu dibicarakan dengan intens. Rupanya pertemuan tersebut ketika menuju hari H, katakanlah persiapan technical meeting menjelang hari H, itu datang dikirim 3 kontainer ke sana. Dan itu uangnya dolar semua. Jadi satu orang dapat 3-5 tas satu tokoh-tokoh. Bayangin, mau berangkat ke Jakarta, mau minta si Jokowi mundur, satu orang dapat sampai 3-5 tas koper yang isinya dolar. Kemana tuh setelah itu kita? Kemana Bang Doni? Setelah uang diterima, berangkat nggak ke Jakarta? Anda jangan marah pada saya, jangan juga menganggap saya berbohong. Saya cuma mau bilang, kalau saya berbohong buat apaan? Itu aja, ya Bu ya. Saya bicara gini mau berbohong, buat apaan saya bohong? Guna nggak ada guna, pahala enggak, dibayar juga enggak, buat berbohong. Ya, kalau dibayar 1 triliun boleh juga gitu, berbohong ya. Termati masuk neraka. Nah, nggak jadi ya. Kelembagaan, yayasan, ya, serta perusahaan milik umat Islam, ya. Seperti kemarin pertemuan di Boyolali, itu saya ditempatkan di sebuah kantor yang keren sekali, seorang caleg tingkat provinsi Jawa Tengah dari Boyolali, Magelang, betul ya? Kalau nggak salah gitu ya Mas ya. Boyolali, Magelang itu kan satu dapil ya. Nah, itu kantornya bagus banget ya Allah, berlapis yang 3, orang nggak bisa masuk pertama di atas perangkatnya itu. Wah, ini yang saya istilahkan dengan BUMM ini. Tempat ini juga saya pikir Mbak Kendi cukup inilah yang mempersiapkannya. Nah, yang berikutnya adalah masjid. Sadar nggak kita bahwa masjid kita ini sebenarnya sekarang semakin mengalami penggerusan? Kalau di lingkar Jakarta tuh yang berebut itu polisi dengan banser. Tapi mereka nggak berebut, mereka bagi lapak. Jadi beberapa masjid-masjid besar di lingkar Jakarta Selatan, Jakarta Timur, perbatasan Bogor, itu masjid-masjid yang uang kotak amalnya satu Jumat tuh bisa 40 juta. Sekarang tuh ketuanya sudah banyak yang polisi aktif. Ketuanya polisi aktif, sekretarisnya polisi, bendaharanya polisi. Di luar ngerampok duit rakyat, di masjid dia lagi yang ngurusin masjid. Hebat banget tuh bocah. Ya. Polisi aja ngerebut masjid itu sekarang. Kalau diterangin panjang lebar nanti.
Nah ini bagian yang harus dipersiapkan buat teman-teman yang nyalek supaya nanti dapil-dapil Anda, TPS Anda itu C1-nya bisa. Tapi persoalan C1 bukan melulu karena orang lain, kadang-kadang dari dalam sendiri. Ya, itu mungkin pembahasan internal deh. Keberadaan tokoh yang berjiwa Islam. Apakah urusan tempat ini atau gimana dan seterusnya. Forum-forum seperti ini sebaiknya tidak perlu diagendakan jauh-jauh waktu. Dia bisa dilakukan dengan cara-cara yang lebih informal tapi ada pendalaman. Bagaimanapun kejadian yang terjadi di Bitung, di Minahasa kemarin malam atau kemarin sore, itu harus direaksi dan itu bisa jadi poin buat para caleg. Nggak usah khawatir tapi memang yang di dapil sana, kalau yang di sini nggak langsung nggak ada hubungan dengan terapis. Nah mudah-mudahan waktunya cukup untuk nanti kita dialog. Jadi untuk kerja-kerja mobilisasi partisipasi politik ada trimulti yang harus kita punya. Multimedia, multimetode, multistrategi dan bentuknya tentu sangat betul kata teman kita tadi untuk tidak satu model, tidak satu wajah. Nah, misalnya taklim rutin, khutbah, PHBI, ceramah, komunitas, paguyuban, musyawarah, silaturahim, termasuk takziah, memenuhi undangan. Ya seperti kemarin pernikahan anak kami yang keempat yang di Tangerang. Itu Presiden PKS Ustaz Saihu datang. Ya, Pak Anies Baswedan utusannya datang dan sama karangan bunganya. Partai Umat Mas Ridho kirim utusan dan karangan bunganya. Terlepas begitu kan saya berarti gue berarti masih ini dong ya. Nikahin anak gue itu partai-partai yang ya datang lah malah tidak. Wali kota datang. Ya teman-teman anggota DPR yang ada di sekitar Tangerang datang. Artinya buat teman-teman, eksistensi dalam peran-peran politik tidak bisa dibatasi dengan hal-hal. Nah ini terus terang, kalau ini kita teruskan juga nggak terlalu positif menurut Saifullah Fattah. Mendulang suara untuk sebuah partisipasi politik mengharapkan dari lembaga-lembaga Islam. Apakah pesantren, sekolah, madrasah, ormas yang secara internal kita bekerja keras untuk bisa meraup suara dari sana, itu paling top hanya 15%. Itu mungkin perlu ditanyakan lagi secara dasar-dasar teorisnya. Selebaran, pamflet, stiker. Ini stiker nanti ada mungkin buat beberapa teman, ada sekitar 100 saya bawa. Temu tokoh, forum ilmiah, orientasi, kaderisasi, indoktrinasi. Ini yang mungkin bagian pertama saya mau diperlukan. Karena orang menganggap tidak perlu partai Islam. Jangan pakai partai Islam. Ngapain partai Islam? Partai Islam nanti jadi teroris. Bohong! Anda boleh belajar dengan yang namanya Masyumi. Masyumi tahun 55 itu panitia pemilu, tapi dia nggak menang nomor 1. Itu dididikan oleh para sesepuh-sesepuh Masyumi bahwa kita jadi panitia harus jadi orang yang i'diluhu aqrabulit taqwa. Bayangkan jadi ketua panitia kan selalu menang terus. Ini enggak, tetap yang menang PNI. Walaupun NU mengundurkan diri tapi masih nomor 2. Nah, yang berikutnya tulisan, lisan, rekam video, doa dan seterusnya. Strategi pergerakan politik berupa operasi pendulangan suara. Ini mungkin saya tetap ingin mengajak Mbak Liski, Mbak Eni dan kawan-kawan. Mungkin benar-benar harus ada diskusi detail tentang DPT dengan apa segala macam itu. Silahkan diurai di bawah. Udah harus main punya daftar list, ya. Itu memang kerjanya untuk kerja tim sukses di bawah itu. Ya. Saya tidak ingin terlalu detail di forum yang umum seperti ini. Operasi khusus, baik secara manajerial maupun gerakan spiritual dan secara gerakan politik. Ya, saya tidak berani memberikan contohnya, sangat banyak yang mengerikan. Yang jelas tidak bisa lugu. Anda jangan lengah sembarang datang ke sebuah tempat Anda nggak tahu tujuannya, Anda sembarang mengeluarkan uang, Anda keluar uang dikit tapi ada yang video kan, lalu dibuat narasi tertentu, ya. Jadi buat para caleg hindari penampakan Anda berfoto berduaan dengan laki-laki, ya. Jadi ada yang caleg, ya, ada foto berdua, lalu fotonya diolah lagi, dibuat animasi macam-macam, kacau lah. Jadi benar-benar harus diatur betul, ya, karena kasus foto Habib Rizik dengan Firza Hasan itu kan cukup serius.
Ya, saya sempat ketemu dengan almarhum Arifin Ilham. Dia saja hampir percaya coba. Itu aja dimentahkan oleh saudara Hermansyah, ya, dosen pas telematika ITB. Nah, perhatikan kalimat bawah. Strategi situasional, strategi khusus untuk situasi yang bervariasi. Jadi saya berharap setelah hari ini kepada Mbak Rizky, Mbak Kendi, dan beberapa teman-teman yang alumni PPI, Anda saya berikan permakluman untuk fokus mendulang suara, fokus menggarap. Jadi buat Mas Budi, teman-teman ini tinggal nanti bisa ini. Kalau ternyata kata tanggal 17 bisa, oke ini siap jadi pembawa acara. Kalau nggak salah kemarin di sini, oh yang di ini ya, MC yang di Semarang yang disiapin ya. Maksudnya bukan yang di sini ya, kita rapat ya kemarin. Nah ini agak berat ya, bismillah ya, agak berat nih. Secara nasional, perjalanan politik kita memang tidak diberikan kesempatan untuk fair play. Saya kalau urai misalnya, tahun 2014 itu kan Ketua Mahkamah Konstitusi itu Hamdan Zulfa. Hamdan Zulfa itu kakak angkatan kami dalam gerakan Islam. Walaupun umur beda sedikit, tapi dia boleh dibilang lebih senior. Satu hari kita datangi beliau, kenapa sampai Pak Prabowo itu suaranya nggak bisa dipertahankan? Kita tanya, dia langsung ke kantor dia di Mahkamah Konstitusi. Mengerikan, karena satu orang itu dapat 1 triliun. Bayangkan saya, Anda punya suami anggota Mahkamah Konstitusi, kalau Anda memenangkan yang harus dikalahkan, Anda nggak dapat apa-apa. Tapi Anda memenangkan yang sudah kalah, Anda dapat 1 triliun. Anda katakanlah Anda istrinya, Anda suami Anda MK. Anda akan ngomong apa sama suaminya? Kapan lagi bang? Kapan lagi mas? Maaf ya, ini mungkin juga ini kebetulan istri saya ada di sini. Bukan hanya uang. Jadi waktu itu kita karena tidak terbuka, kita datang bertujuh, agak tertutup gitu. Dan dia pesan jangan direkam, iya. Jadi di saat dia akan dikasih uang 1 triliun bersamaan dengan ibunya yang di NTB akan dibunuh. Terlepas itu bohongan, tapi kan namanya diomong kan. Coba Anda terima uang ini sekaligus Anda jangan persoalkan lagi kasus Prabowo. Atau ibu Anda kami bunuh. Jadi wilayah-wilayah ini yang mungkin akhirnya menjadi perhatian buat Mas Doni, Mas Catur. Kalau nanti kita punya peran-peran politik tertentu, kita harus mulai. Pak Surono ada? Pak Surono? Dijaga di luar. Mana? Maksud saya nanti gini, kalau nanti kita calonkan Pak Budi jadi gubernur Jawa Tengah, maka pengamanan buat Pak Budi jangan sampai hanya sekedar mengamankan ketika beliau sambutan di panggung. Itu harus dibuat sistem pengamanan berlapis. Itulah yang mengapa ketika terjadi Futuh Afghanistan tanggal 21 Agustus atau tanggal 15 Agustus 2021 itu kan Akhundzada itu munculnya paling belakangan. Karena mereka berdasar pengalaman dengan Taliban jilid 1 ketika Mullah Omar dalam hitungan 1996 sampai 2001 itu akhirnya kan tenggelam karena tidak cukup. Nah, baru setelah kurang lebih 20 tahun mereka, ini mungkin catatan bagi yang senangnya bukan politik, yang senang militer. Tapi kebijakan militer itu harus ada rekomendasi politik persoalannya. Jadi selama 20 tahun itu kelompok-kelompok Akhundzada, Haqqani dan pelanjut daripada Abdul Rasul Sayyid, Yunus Khaldi segala macam itu mereka tidak pernah belajar strategi militer dari Amerika dan tidak belajar dari Rusia. Catat teman-teman, ketika orang berperang dengan sebuah pertarungan yang akan dilakukan, tapi dia tidak pernah belajar perang dari musuh yang diperanginya, maka musuh tidak pernah tahu cara berperang dia. Ya, termasuk kepemilikan drone yang dimiliki oleh Turki. Itu yang ditakutkan, karena satu drone itu cukup sekali tembak bisa memecahkan Merkava yang 42 miliar harga. Sayangnya pertempuran menghadapi Israel hari ini Indonesia nggak jelas, Indonesia pidato doang, mau pakai sal doang loh, Retno. Harusnya kan kirim pasukan ke sana, ya, tapi nunggu Pak Budi jadi gubernur Jawa Tengah, Laskar di Ponorogo. Gitu. Baik, kita mulai bagian ini. Permainan curang yang terorganisir.
dan kemasan yang dibuat secara ilmiah. Ini buat Mas Bayu biar jadi perhatian. Jadi ilmiah itu kadang-kadang diolah sedemikian rupa jadi seolah-olah ilmiah gitu. Ijazah nggak ada jadi ilmiah. SMA sekolah zaman SMA kelas 2 aja bisa dapat SMK ijazahnya, ya Allah tuh bocah. Ya, diajakin diskusi di Muhammadiyah Jawa Timur Surabaya kagak datang tuh anak. Ya Allah. Ini kita ngomong-ngomong begini gerendeng-gerendeng gini, tahu-tahu dilantik tuh bocah besok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, permainan curang terorganisir, catat baik-baik. Ilmiah, halus, kasar, licin, licik, manipulatif. Case by case akan membuat materi ini dibahas perlu lebih dari 8 sampai 10 jam. Kalau case by case saya nggak mau juga, karena kita harus diingatkan ini nanti. Tolong pemandu acara dikasih tahu kalau udah harus berhenti, karena kita perlu istirahat dan perlu dialog. Keberadaan para pengkhianat dan kaum munafik yang berada di sekitar kita, tetapi bekerja untuk kepentingan musuh Allah dan musuh orang-orang beriman. Saya tidak tahu, kita ini sudah angkatan ke-5 hari ini. Siapa di antara kita yang selalu datang dan kemudian tahu-tahu semua laporan sudah ada di Mabes Polri? Wallahu alam. Saya tidak berani menyebut ini dalam bentuk mengarah. Jelas kemungkinan itu nanti akan sampai. Permainan yang diberikan dilakukan sebagai prakondisi saat operasi recovery termasuk serangan fajar, uang tutup mulut, tutup hati, ngeri. Saya ingat waktu kampanye yang pakai sistem contreng, ingat nggak tahun berapa? 2009 apa 2014? Apa 2004? Bukan coblos. Iya, tahun berapa? 2009. Ya 2009. Karena saat itu saya nyalek DPR RI. Waktu itu ada kampanye besar, sangat besar, ribuan orang. Saya salah satu jurkam dari Partai Persatuan Pembangunan. Saya menerangkan geopolitik nasional. Kalau boleh dibilang tuh orang bahasa Betawinya anteng manteng teng dengerin saya ceramah, menerangkan. Ternyata itu nggak berguna, Bang Bayu. Berjejernya puluhan, 50 sampai 70 ustadz kota kabupaten. Berjejernya ustazah dengan jumlah yang juga hampir sama. Mereka nggak ingin dengerin ceramah kita. Dia nunggu amplopnya berapa besar. Kenapa saya tahu? Saya bilang sama tim saya, coba untuk kali ini kita nggak ngasih apa-apa pada siapa-siapa. Kita coba tes. Belum turun saya, mic diambil. Bapak-bapak, ibu-ibu, sadayana, entong contreng si Alfian, ente ayak cicisna. Bahasa Sunda itu. Ya, jangan pilih si Alfian, nggak ada duitnya tuh. Bayangin otak-otak yang katanya mondok 29 tahun, 39 tahun, 1000 tahun. Tetap aja otaknya itu duit. Jadi kalau habis sholat itu, habis ini wiridnya tuh panjang. Duit. Itu kan katanya begitu. Jadi tidak ada cerita dan saya ngalami langsung. Ini kalau ini bukan pengalaman, bukan nuding. Saya nggak nuduh siapa-siapa. Saya terdiam aja. Oh jadi penjelasan saya tentang peta politik tadi udah nggak ada gunanya. Jadi gitu Pak Lurah. Pak Lurah bisa memahami nggak bahwa cerita saya memang begitu kejadiannya. Walaupun Anda nggak tahu di mana, begitulah. Jadi pandangan-pandangan mereka yang sering saya bilang, kita tidak gelisah. Kita begitu gelisah ketika ada bencana alam. Apa Anda tidak membayangkan bagaimana seorang guru di Nusa Tenggara Barat di Sumbawa diancam 3 bulan penjara 50 juta rupiah hanya gara-gara memarahi anak yang sholatnya lalai dan orang tuanya melapor pada polisi karena mereka memegang undang-undang KDRT. Jadi kalau jadi guru ngaji hati-hati, galak-galak sama murid lapor ke polisi. Coba. Jadi sekali lagi ada 144 sampai 200 undang-undang di negara kita yang secara faktual sangat merugikan pribumi terutama umat Islam. Banyak. Cuman sayangnya harusnya kan yang bahas gini teman-teman anggota DPR ketika dalam keadaan reses ya. Ketika mereka harus dia yang ngomong bukan si Alfian yang 4 kali nyalek belum jadi. Belum jadi kan bukan nggak ngerti persoalan. Ya. Ada juga teman yang jadi kemudian nggak bisa jadi lagi ya. Beberapa teman-teman yang model saya sekali doang jadinya.
Berikutnya nggak bisa walaupun duitnya banyak. Nah, intervensi baik dari pemerintah, penguasa. Ini sekarang kan Jokowi udah benar-benar jadi ini, udah jadi Dajjal junior Jokowi. Tidak ada orang yang boleh berbeda dengan dia sedikit pun. Cak Nun aja yang biasa budayawan nyentrik, sampai ngeper didatengin. Gara-gara bilang Jokowi Fir'aun, didatengin, diancem, kayak pucat juga ya Cak Nun. Udah ya, memang ini rezim Dajjal junior ya. Pengusaha, pihak asing, aseng, antek, dari penghitungan akhir yang ditopang oleh uang, media, dan kekuatan bersenjata. Ini beberapa daerah itu, beberapa dapil-dapil pakai senjata, pakai pedang, pakai apa. Kan kalau kita ingat tuh Iwan Bule itu, Iwan Bule polisinya. Ada gitu Iwan Bopeng. Ya. Ini kalau pemilu besok teman-teman laskar tidak diajak dan tidak mau diperintah, harus yang merintah nih harus ustadznya nih, nggak boleh kita nggak laku, nggak didengar suara kita. Gerakan fisik, melumpuhkan fisik dan mental. Ingat nggak di musim pilpres kemarin, Bapak Sandiaga Uno tuh hampir sebulan nggak bisa muncul ke permukaan, serangan kuat. Makanya buat Bu Marfuah, Pak Anwar, ya termasuk istri saya, Bunda Kendi, Bunda Liski, perkuat sholat malamnya, perkuat wiridnya. Ya, kalau ada rezeki walaupun ini tetap jangan lupa bersedekah. Berikan orang miskin yang betul-betul dia butuh tapi dia nggak minta. Itu yang paling susah nyarinya tuh. Ya. Jadi orang yang tidak minta tapi dia sangat butuh tapi dia nggak ngomong bahwa dia susah. Wah, itu. Anda cuma cukup ngasih ke dia 5.000 rupiah atau satu porsi makanan. Lalu Anda bilang, "Bu, doain saya ya." Wah, itu dahsyat. Ya. Cuma susah nyarinya. Orang-orang yang jaga diri itu cukup banyak juga dalam kehidupan yang saya lalui. Nah, jadi gerakan fisik, melumpuhkan fisik, mental, serangan fisik, operasi 3T, tahta, harta, wanita, operasi black magic. Kita nggak bisa anggap remeh nih yang bawah. Ya. Kita tidak kena ke anak kita tidak kena ke istri kita tidak kena ke ibu kita. Ya. Hanya kita kalau yang sudah bulat maju pemilu ini, pastikan hubungan dengan suaminya sangat baik, pastikan hubungan dengan anak menantu dan lainnya sangat baik. Ya, karena urusannya bukan melulu materi, dia masuk imateri juga gerakan. Dan ini cerita yang tidak ada perlu diragukan. Zaman Rasulullah juga, Rasulullah pernah diserang oleh sihir, bahkan dalam satu tahap tertentu beliau pernah juga diracun. Dan itulah cerita tentang diracun Rasulullah, itulah yang dijadikan alasan oleh teman-teman Syiah untuk melakukan manipulasi sejarah yang banyak pengikutnya. Nah, bisa menang kita? Insya Allah. Syarat kemenangan kita. Syarat kemenangan kita yang pertama adalah yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala secara 100% bagi segenap kaum muslimin di semua pertempuran dan peperangan politik. Kita belajar dari FIS, Front Islamic Salvation, yang ada di Aljazair, sebuah negara yang ada di Afrika. Atau kita belajar dengan Hamas. Hamas itu tahun 2005 itu ikut pemilu, menang telak mengalahkan Fatah. Tapi bagaimana kemudian kemenangan yang dimenangkan oleh Hamas harus diserahkan ke Mahmud Abbas dari Fatah. Itulah sebabnya boleh saya katakan dengan tegas kenapa saya tidak masuk ke PKS. Untuk apa? Supaya PKS punya barisan yang kuat untuk menang. Sehingga kemenangan PKS dibantu oleh Partai Umat, dibantu oleh P3, dibantu. Kalau PKS menang sendiri dihabisin lagi dia nanti. Itu harus dipahami. Saya melakukan tindakan untuk membuat kita memenangkan kekuatan politik Islam. Dan lihat teman-teman yang muslim akan masuk, wal mu'minin wal mu'minatin kalbunyanuhum yasuduhum ba'duhum ba'd. Kenapa nanti di ujung saya akan buatkan tawaran posko silaturahim, nanti bisa dilihat. Nah, yang kedua, maksimalisasi partisipasi pemilih. Ayo Bunda Kendi yang keliling pagi, siang, sore, malam, Bunda Liski juga dari ngambilin air bersih segala macam terus jalan. Baik secara sempit ataupun kesadaran situasional, sadar akan bahaya penguasa fasik, Kristen, Syiah, Cina dan lain-lain sebagai penjajah dan penjara. Di Bogor, beberapa air tempat ambilan untuk
Danone atau Aqua itu airnya sangat bagus. Dan saya ingat pengalaman saya beberapa waktu selama masa saya ngajar dulu. Itu saya minum air putih saja, itu bisa sampai 5 gelas. Jadi air putih di situ, air mata air kita minum seperti enak banget, minum lagi. Tapi sekarang masyarakat pribumi mencoba mengambil air langsung, kalau tidak digebukin, diborgol dan ditembak di tempat. Nggak ada yang boya, nggak ada yang bela. Jadi kan kalau Anda cuma beli air mineral botol, itu kalau di luar negeri itu satu botol bisa ada yang 47.000. Bayangin air mineral aja 47.000, 120.000. Di hotel-hotel mewah itu kan semuanya produknya produk Aqua. Dan mereka termasuk penyumbang terbesar ke Israel. Allahu Akbar. Sadar akan kemenangan dan kekuasaan politik merupakan modal perjuangan. Ya, mudah-mudahan nanti udah Bayu ke depan nih jadi gubernur Sumatera Barat atau gubernur Kalau gubernur Jogja nggak bisa yo. Jogja nggak boleh ada pemilihan. Kalau gubernur Jawa Tengah saya ini bersaing sama Pak Budi. Nanti Pak Budi saya lebih restuin Kantum Maidah yang maju. Jadi apa-apa saya nanti jadi Watim Prof. Duh, gak kebaca ya. Keberadaan media center, baik bentuk terpusat atau terpisah, untuk ini minimal ada tim ahli IT jihadis. Iya, jangan sampai ntar dia bosan kerja. Karena udah 2 bulan nih gak dikasih uang pakai ini, gak dia berhenti kerjanya. Boleh, itu aja. Langkah semangat, maju tiada henti. Untuk Islam kami korbankan diri. Api jihadku berkobar di hati, takkan padam wujudkan cita kami, menegakkan kedaulatan Islam, hidup mulia atau syahid mati, hanya Allah satu tujuan kami, kejayaan Islam kan kembali. Ya. Saya sering kalau saya mau kemana-mana, Mas mau kemana? Itu saya tanya gitu. Ketika saya bilang, Ma ini pendidikan politik. Iya deh. Karena beliau tahu betul bagaimana frekuensi kegiatan saya, kelelahan saya. Ya kemarin kan inflamasi, ini kan bibir saya kemarin agak miring. Iya, banyak-banyak kan saya pakai masker itu kan. Ya ini berkat doa semuanya dan yang pasti istri saya yang begitu telaten mengantarkan ke rumah sakit. Ya saya dibenahi dengan 3 jalur, rumah sakit modern, penanganan yang sifatnya terapi khusus dan jalur lain yang insya Allah sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Nah, yang berikut adalah posko umat, baik yang sudah ada maupun yang bisa difungsikan. Posko silaturahim pemilih muslim, saya pikir dipertimbangkan. Daerah-daerah yang basisnya PKI Perjuangan, sebaiknya teman-teman Partai Umat, PKS dan partai-partai itu bisa buat posko bareng, posko bersama. Saya kasih ini sebagai strategi sederhana. Kalau PKS itu common enemy disikat terus. Bagaimana Anda bisa berbisik dengan P3 aja? Karena PDIP takut dengan P3, saya kasih tahu. Dengan GP, saya kan pengurus P3. Saya ini pengkader P3. Pertemuan-pertemuan saya masih hadir. Pembekalan kader P3 saya masih ngisi. Pemilu sekarang. Ya, kalau boleh dalam bahasa peran keumatannya, saya orang yang paling berbahagia. Kasih Bu Indrat ya. Dia yang banyak, mau kemana lagi Mas? Saya kesana kemari, saya nggak ada jadwal kosong kecuali datang duduk paling di rumah teler gitu. Lagi sekarang anak saya bisa ikut, bahagia sekali saya. Kasih ya Mbak Putri. Sekarang masuk terakhir, apa kerja kita? Ayo teman-teman, nanti saya akan buatkan ritmiknya, mudah-mudahan diambil sendiri buat rumusan. Jangan sampai ikut acara beginian lalu lu pulang terus tidur, nggak bisa. Harus ngobrol lagi, baca lagi timnya. Tentu tidak bisa saya semua menemani Anda. Mari kita tutup dan kita akhiri. Hari ini kita ada di pojok atas. Orientasi tenaga penggerak kemenangan aspirasi pribumi muslim secara lokal maupun secara nasional. Langkah berikutnya penyadaran partisipasi. Makanya percepatan. Multimedia, multimetode, multistrategi. Efektivitas kampanye. Mulai tanggal 28. Edukasi, sosialisasi, visi misi, gambaran yang jelas,
perihal kekuasaan ini mungkin untuk tokoh-tokoh. Masyarakat jangan terlalu banyak dibahas materi, jangan banyak baca ayat. Mereka nunggu amplop sama bingkisan. Ustadz kok bilang jangan baca-baca ayat, jangan salah paham. Gue udah ceramah panjang lebar, kemarin kampanye nggak dikasih amplop langsung dibantah. Ustazahnya begitu, ustadznya begitu. Kita nggak bisa marahin mereka sekarang. Kita bisa marahin mereka kalau kita berkuasa nanti. Nanti kalau Pak Budi jadi Gubernur Jawa Tengah, saya jadi Watimprov. Kita program terawal kita subuh awal waktu seluruh wali kota bupati Jawa Tengah. Nanti antum kasih SK. Ustadz Alfian didapat untuk datang menginspeksi semua masjid yang ada Pak Camatnya. Kalau nggak ada masjid di situ, berarti dia dipersoalkan. Besok akan dipindahin ke planet Mars. Sabar bagian dikit lagi. Mobilisasi pemilih secara masif. Ayo pemilih-pemilih kita sistematis berkelanjutan. Nih kata kuncinya emak-emak sama milenial. Waduh, kalau milenial udah turun susah nggak ke bendung. Saya ingat betul tuh waktu kita menangkan Pak Anies di Jakarta. Emak-emak, Ahok, gua enggak doyan sembako lo. Bayangin Mas Bayu, itu yang namanya bungkusan beras sama uang itu dipulangin. Tahu nggak Bayu siapa yang membuat? Yang membuat namanya Uni Nurdiati Akmal. Ya, orang Padang lagi tuh. Ya, umurnya sekarang 74 tahun. Gimana? Kalau ingin kelakuannya saya mau marah tapi nggak bisa, mau nggak marah tapi nggak enak. Dia kumpulkan ustazah-ustazah di tiap kota kabupaten, terutama dia main Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat. Tidak banyak, kadang-kadang cuma 44 orang, 59 orang. Tapi ini ustazah-ustazah yang kaliber tengah atas tua, tengah sedang atas tua, yang punya majelis antara 38 sampai 99 majelis taklim per bulan. Kebayang nggak Anda, ustazah senior, dia punya kajian sehari, kan kalau seharinya 3 aja, sebulan kali 3, anggaplah 20 hari udah 60. Ngerti nggak lo? Matematiknya belum cepet nih. Ya. Saya tanya sama istri saya karena juga dia memimpin pengajian. Ada nggak Bu Indra, satu hari ustazah ngisi 3 majelis? Ada orang, ada yang 5. Pagi ngisi, duha ngisi, siang ngisi. Dan ada rutin. Anggaplah 20 hari. Kalau 20 hari seorang ustazah sehari rata-rata ngisi 3 majelis, berarti sebulan berapa? 60. Kalau 5 kali 20 berapa? 100, berarti bener dong. Akhirnya itu kerjaan Bu Nurdiati Akmal, Bayu. Ustazah itu dikumpulin di suatu waktu yang disepakati. Udah kumpul nih, terus subuh-subuh telepon. Alfian, kamu kesini. Ada apa Bu Nurdiati? Ini ibu-ibu pembekalan. Wah, nggak ngomong, nggak janji, udah kayak kedobongan kanyut, ces. Makanya ibu-ibu tuh sampai, jadi kalau nonton di TV tuh pengembalian sembako, pengembalian amplop itu tidak alamiah, itu ilmiah. Alamiah maunya orang dikasih melulu gitu. Itu kalau bisa dilakukan di tingkat nasional saya belum tahu caranya, mungkin bukan itu caranya. Maksimalisasi pemilih untuk ke TPS. Dan memilih calon pilihan umat, calon pilihan aku, yang milih aku. Nah, gitu kira-kira tuh buat antum nih. Ya, masing-masing harus begitu, harus egois. Ya, tapi cara egoisnya jangan sambil ngejelekin temen. Pilih saya aja, jangan pilih Mbak Kendi. Mbak Kendi badannya ketinggian, nggak cocok kita. Ya, pilih aja, jangan pilih Mbak Rizky. Kita kan orang sini mah nggak boleh pakai cadar, apa? Cadar ditutup-tutup. Jangan-jangan di balik cadarnya ada sesuatu. Wah, ini nggak begitu. Ini saya ngomong terbuka saja. Cara orang untuk mengecilkan orang itu begitu. Ada aja yang diomong-omong begitu. Ya, nah, pengamanan suara dari TPS sampai sidang pleno akhir KPU, dan ini mungkin perlu ada pembicaraan dengan teman-teman di dapilnya, dengan pengurusnya. Dari sekarang sebetulnya teman-teman semua, saya minta pakai ini Mbak Rizky dan yang lain-lain. Lakukan hubungan baik dengan petugas. Karena kalau nggak salah nih petugas KPPS, PPK nih mulai dibentuk kalau sekarang. Ya kalau KPU sudah lama, memang repotnya mereka rata-rata kalau nggak PDIP dulu tuh banser. Ya, petugas betul kan? Betul nggak Pak Budi? Iya dominan deh. Ya, karena kita memandang
Jadi panitia penyelenggara pemilu tuh kita nggak perlu, itu kesalahan juga. Bukan salah juga sih, kadang kita nggak tahu. Kita nggak dikasih tahu bahwa ada. Karena apa? Iya. Jadi dari pihak kita kadang tidak dekat dengan misalnya ketua RT, ketua RW dan lain sebagainya. Ya karena kita nggak ada yang RT dan RW, nggak mau aja kita RT. Ibu-ibu juga salah juga sih. Mau kemana Pak? Mau pemilihan ketua RT? Apa capek? Yang tetangga bertengkar lah, suami istri berkelahi lah, kan gitu. Tapi kalau mau kemana Pak? Mau ke KPUD, mana? KPUD Sleman, mau ngapain? Mau ngambil itu tanda daftar jadi calon bupati. Oh iya dah Pak, nanti siang aku mau pergi ke salon. Oh, calon ibu bupati. dan ke salon. Iya, kalau calon jadi ketua RT, istrinya menggerutu. Tapi kalau calon bupati dan wali kota, istrinya pergi ke salon. Ya, biar ada penampakan khusus gitu kan. Lah, yang calon ibu bupati gitu ya. Nah, terakhir, terus-menerus diadakan pengajian dan pendidikan politik. Jadi itulah alasannya buat teman-teman yang panitia. Kalau bahasa pimpinan tanda kutip nih, kenapa kalian saya wajibkan jangan hanya ikut di panitia, ikut terus. Kan saya bilang berulang, oh Ustaz saya mah udah tahu, saya udah hafal. Emang Anda belum hafal Al-Fatihah? Udah hafal belum Al-Fatihah? Udah hafal belum Al-Fatihah? Kok diem ditanya? Ini. Hafal gak Al-Fatihah? Iya, baca tiap hari kan? Tiap sholat? Oh enggak, itu nanti soal tafsir Ustaz Bayun atau Ustaz ini. Anda sholat 17 rakaat minimal, standar sholat 5 waktu. Anda sholat 1 rakaat saja tidak baca Al-Fatihah, sholatnya sah tidak? Lalu Anda bosan nggak baca Al-Fatihah? Lalu baru kuliah ini mau 2 kali aja bilang keseringan. Mau menang politik, nggak pernah belajar mesin politik. Belum bicara marketing politik, belum strategi politik. Nah kalau money politik, kita jangan ikut-ikutan. Yang perlu kan adalah cost politik. Mau menang nggak pakai modal mah sama juga diketawain sama semut. Ngumpulin orang 1.000 orang, yang hadir makan semua. Selesai makan atau saat makan bilang, maaf bapak-bapak, ibu-ibu makanannya bayar masing-masing ya. Ya nggak mungkin lah Anda ngundang orang, ngajak makan orang ya biayanya Anda yang tanggung. Kenapa ngeliatin saya Bu? Nggak setuju. Iya waduh gawat. Iya apalagi calon DPR provinsi. Jelas rentangnya lebih luas, yang diundang lebih banyak, ya biayanya besar. Allahu Akbar. Saya nggak tahu lagi. Sampai di sini habis waktunya? 5 menit lagi. Oke, untuk 5 menit lagi, mudah-mudahan ada yang berani acung tangan dulu. Tidak untuk bertanya, respon saja dulu. Ini kan baru materi pertama. Siapa yang mau angkat tangan merespon proses acara hari ini? Ya, silakan Ibu, kasih mic-nya dan sebut nama dan asal dari mana. Ini Ibu ini. Ibu. Nama dari mana ya Bu? Nama dan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Istiqomah. Istiqomah. Dari Demak, Jawa Tengah. Begini Bapak, kami bukan caleg, tapi kami adalah relawan pemenangan Anies Baswedan. Di dalam perjalanan kami dalam mengorok-orok mensiarkan siapa beliau dan bagaimana serta hasil-hasil ketika beliau memimpin di DKI dan seterusnya. Ini kami sampaikan. Kendala kami ketika kami mengajak para muslim seharusnya nanti bisa ikut ke TPS untuk mencoblos. Ada beberapa teman kami, ya, jadi ada 2 kendalanya yang di bawah, kalangan bawah itu pasti menanyakan, lah kok itu nih enggak gitu, ada amplopnya enggak ya gitu. Terus kemarin juga ngomong kalau di sana itu kami sudah dikumpulkan, pulang dikasih amplop sekian. Apa Kiko, ibu ada enggak ya? Kalau di sana gini. Kemudian yang kalangan lebih